Hai, terima kasih sudah mendengarkan episode dari Podcast Rendam. Jangan lupa bagikan Podcast Rendam di sosial media kalian. Buat kalian yang ingin mulai buat podcast tapi kalian bingung mulai dari mana, kalian harus download yang namanya Anchor. Jadi Anchor ini adalah aplikasi yang bagus banget buat kalian yang ingin mulai buat podcast. Kalian bisa rekam podcast kalian di aplikasi tersebut, kalian bisa mendistribusikan hasil podcast kalian, dan kalian bisa mengukur performa podcast kalian. Kalian cukup download Anchor.fm di Play Store ataupun App Store. Ataupun kalian bisa langsung kunjungi ke website Anchor.fm untuk mulai buat podcast kalian. Yuk buat podcast! Selamat datang di podcast yang akan terkenal di seluruh Indonesia. Podcast Rendam. Anjir. Aduh, capek. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Kali ini di podcast Rendam ada segmen baru untuk kalian yang bisa kalian dengarkan, yang bernama Bacol. Kismis. Anjingnya mirip banget loh. Bacol tuh apa tuh? Bacol, bacain cerita horor orang lain. Soleh. Masih bareng gua Bobby, Gue Egi. gue Firman. Gue Wandi. Ya. Iya. Jadi Bacol ini kita akan membacakan cerita-cerita horor yang pernah dialami oleh orang-orang lain dan kita bacakan kembali. Bacot lu anjing. Bacot lu. Bacot lu lonte. Baik. Semua udah pada dapat cerita ya? Kita langsung bacain cerita ya. Iya. Cerita yang pertama ya langsung ya. Cerita pertama Dikutip dari gua bacakan dari teman kantor gua. Namanya Anggi. Anggi Umbaran. Jadi dia bercerita Anggi ini teman kantor gua ya. Jadi dia punya cerita horor. Baik, langsung aja gua bacain ceritanya. Halo, perkenalkan nama gua Anggi. Dan gue punya cerita horor. Hai Anggi. Oke, langsung aja gue ceritain ya. Sebenarnya alhamdulillah gue gak pernah lihat langsung atau gimana, tapi gue pernah alamin real banget. Jadi di tahun 2012 pada saat menjelang UN, pastikan ada yang namanya kelas pagi tambahan. Nah, kan kelas mulai jam 6 pagi. Mau gak mau gue berangkat lebih pagi. Jadi ceritanya malam itu kakek gue emang udah sakit stroke. Kalau orang sakit stroke pasti bawel dan ngeribetin lah ya. Gue kesel. Kakek gue berisik banget, kayak orang kesakitan dan minta tolong gitu. Padahal ada nenek gue yang jagain di sebelah dia sambil baca-baca surat Al-Quran. Semenjak kakek gue stroke, padahal ada nenek gue yang jagain di sebelah dia sambil baca surat Al-Quran. Semenjak kakek gue stroke dan semakin parah, dia cuma bisa tiduran dan susah ngomong. Kakek gue ditaruh di kasur persis di depan kamar gue. Malam itu gue keberisikan banget. Masalahnya besok gue ada kelas pagi. Dan kalau nggak salah, itu gue masih belajar dan mungkin udah tengah malam. Gue agak lupa. Akhirnya, keluarlah celetukan gue yang agak sedikit kasar. Berisik banget sih, besok aku ada kelas pagi. Bisa nggak sih nggak usah teriak-teriak begitu? Tapi kakek gue masih tetap berisik dengan volume suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Nggak lama dari itu, gue ketiduran dengan posisi pintu kamar terbuka. Dan pas banget kalau ngeliat ke celah pintu itu, muka kakek gue yang lagi merintih kesakitan.
kayak lagi sakaratul maut. Tapi kan kita nggak tahu ya pada saat itu. Oh gini, tapi kan kita nggak tahu ya pada saat itu nenek gue udah bilang ke gue, ini kakek udah waktunya. Tapi gue acuh karena gue pusing banget tekanan karena menjelang UN. Gak lama gue tidur, tiba-tiba ada bayangan hitam gede tinggi pakai jubah, cepet banget deketin gue. Dan sontak kepala gue ketarik ke belakang. Posisi tidur itu gue. Antara mimpi sama real, tapi gue rasanya real banget. Karena kepala gue kayak ada yang narik rambut gue kencang banget. Dan sekitar pukul 4 pagi, di hari itu juga kakek gue meninggal dunia. Sebenarnya ini gue termasuk cucu durhaka sih. Mungkin karena kakek gue bawel banget pada saat sakit. Gue pernah bilang, "Mbah, kalau udah meninggal jangan datengin Anggi ya, di mimpi atau nampakin wujud." Kata-kata itu terucap pada saat gue emosi. Dan sampai detik ini, cuma kakek gue yang ini yang gak pernah muncul di mimpi gue. Demi Allah, gue juga heran. Oke, ceritanya selesai dari Anggi. Jadi dia itu sebenarnya ngelihat arwah. Yang sesuai di cerita sih dia Pegangan kali ya. bisa jadi ya, namanya Karena dulu kan zaman Yang hitam itu ya. Iya, zaman dulu itu kental banget kan sama yang namanya pegangan itu kan. Iya bisa jadi. Kakeknya itu umur berapa emang nggak disebutin ya? Nggak disebutin sih. Cuman kebetulan Anggi ini usianya itu sama kayak kita, kelahirannya sama tahun 94. Oh gitu. Dan masih ya pas kita lagi UN juga. Tapi make sense sih, zaman dulu emang orang-orang tua tuh pasti punya pegangan buat Iya, jaga diri. Setuju Iya nggak ya? sih, Wan? Pasti ada. Pasti ada ya buat jaga Iya. diri. Tapi kadang-kadang itu turun ke anaknya. Biasanya nggak turun ke anaknya, tapi turun ke cucunya. Oh, Iya, jadi iya, dia nggak biasanya. langsung ke anak. Iya. Ngelangkain. Oh. Tapi biasanya kalau kayak gitu ada yang memang dia dikasih langsung, maksudnya di sebelum misalnya si pegangannya itu sebelum si orang ini tutup usia atau meninggal, biasanya langsung dikasih. Atau memang pas udah dia udah meninggal, secara otomatis langsung turun. Atau itu perjanjian gak sih, Wan? Kalau Betul. nggak tahu deh kalau yang Kalau gue ya perjanjian bang, gue sendiri kan temen gue ada yang dulu ya zaman kuliah, dia kan indigo. Gue nggak tahu bener apa enggak. sih. Gue pernah nanya ke dia kan. Jadi kita ngumpul nih, ada sekitar 3 orang lah, 4 orang sama dia indigo kan. Iya. Nah, terus gue sempat nanya ke dia gini, namanya tuh Flora. Kalau misalkan dari kita nih semua nih, pasti kan namanya orang itu kan ada pegangan gitu kan ya. Iya. Ada, entah itu kita ngerasa dititipin. Kodam ya? Gue nggak tahu namanya apa itu. Nggak tahu ngerasa kodam ya. dititipin atau kita belajar gitu kadang-kadang. Iya. Nah, menurut tuh dari kita semua nih yang mungkin ada titipan atau gimana tapi yang serem terus kuat, menurut lu siapa? Gue bilang gitu kan. Lu ya. Iya. Gue bilang, lu Kak, kenapa? Oh, dia bisa ngelihat. Iya, dia kan Indie. Indie. lagi gue. Anak Indigo. indie. Ini kan momen horor, jadi jangan lucu dulu ya. Oh iya. Iya. Dia anak indie. Dirimu. Tadi soalnya gue biuncok tapi gue tahan karena gue Bagus. menghargai kalian. Bagus. Atai giran kita ngomong pasti dia ngelawak nih setan emang. Tadi gue kan lu ngomong gue nggak ngejokes kan, gue diam aja. Iya. Tuh. Terus dia bilang, jadi itu Kak, lu kayaknya dulu orang tua lu kayak sih enggak, tapi mungkin Dari leluhur Your gitu. grandfather. mbah lu gitu Kak, itu kayak punya pegangan gitu kan. Pegangan apa gitu kan, kayak sih kayak tentara zaman dulu gitu loh Kak, tentara kerajaan gitu. Iya. Apaan lu? Apa tentara zaman dulu sih? Tentara kayak kerajaan gitu loh katanya. Oh. Gue sih nggak tahu bener apa enggaknya gitu kan. Terus dia tuh kayak serem gitu Kak, ngeliat dulu gitu Kak katanya. Gue nggak tahu bener apa enggak. Bener gak sih, Wan? Gue nggak tahu, gue kan nggak pernah. Bobby jangan kayak gitu, kayak anjrit. Gak apa tau. Hah? Gak apa-apa. Nanti aja, jangan sekarang, anjing gue takut. Ada backsound terusan. Gitu, terus apa namanya, dia bilang gitu kan,
bilang gue sih nggak pernah belajar ataupun ya gue tahu hal-hal seperti itu ada. Itu lu maksudnya nih? Nah, gue bilang gue tuh tahu tapi gue maksudnya Nggak memperdalami itu ya. iya dan maksudnya udah bodo amat gitu kan, mereka mau yang penting gue jangan ganggu gue gitu kan. Asik. Ya, Jangan itu. ganggu guanya, alisnya gimana Wan? Kelihatan kan, kelihatan gitu. Soalnya gue udah Jangan ngantuk ganggu man, gue gua. nggak tahan mana. Oke. Udah naik soalnya naik ini. Oke, set. Yo, Tinggi next banget story. kayaknya. Selanjutnya dari siapa ini ceritanya? Gue aja dulu. Oke, mana dulu? Ya, gue ini bacain dari website id.quora.com. Di sini ada yang ceritain atas nama Syamaira Rahmaida. Di sini temanya hilang. Gue ceritain ya. Aku nggak inget kejadian ini ya. Tapi aku diceritain sama saudara-saudaraku. Waktu itu matahari sudah tenggelam, tapi aku masih mainan di luar rumah sama kakak aku. Tapi kakak aku pergi ke dalam rumah buat pipis. Orang kalau kebelet banget pipis pasti nggak peduli hal sekitar kan. Nah aku ditinggal sendiri di luar. Pas kakakku keluar, aku sudah nggak ada. Orang-orang mencari aku nggak ketemu. Ternyata aku sudah berada di desa sebelah. Jaraknya 2 km dari rumah aku. Aku ditemukan oleh orang yang mengenal aku dari bapak aku. Waktu itu aku baru bisa jalan. Masa iya aku bisa pergi jalan kaki dalam waktu 5 menit? Rumah aku di desa. Jadi jarang sekali ada kendaraan lewat pada jam sore. Kata orang, aku tuh dibawa sama wewe gombel, hantu yang suka mencuri anak-anak. Itu biasanya keluar maghrib tuh kalau nggak salah. Makanya ada cerita jangan keluar maghrib. Gitu. Iya, benar ya. Terus ada. Tapi taruh deh, sorry. ada- Lu pernah gak sih ini cerita ini tuh kayak legend kan? Iya. Maksudnya kayak semua orang tahu si hantu ini gitu. Iya. Tapi pernah nggak lu ngalamin lu atau teman-teman lu yang pernah diculik? Enggak sih. Enggak sih, alhamdulillah sih gue. Belum pernah. Tapi dulu mak gue pernah cerita. Jadi di kampungnya dulu tuh di daerah Purworejo itu pernah ada dulu ya. Dulu buat zaman Belanda. Zaman mak gue kecil ini momen horor. Jadi jangan lucu ya. Terus gue juga ngantuk ini. Iya, maaf. Kayak kalau gue ngomong dibikin lucu mulu soalnya. Iya. Capek tau, ngantuk lah. Mata gue udah ngantuk banget, udah naik. Terus Man di Minum. Habis minum. di rumah nyokap lo. Iya, jadi Kampung. Iya di kampung kan. Jadi rumah di kampung itu kan antara rumah satu sama rumah atau Iya, jauh, jarang-jarang ya. jauh kan. Jadi maghrib tuh anaknya tuh hilang katanya, nggak pulang-pulang gitu kan. Terus nggak pulang-pulang gitu kan. Terus ternyata dia Bang Toyib. Banget Kesel banget. Terus dia nggak pulang. Katanya jangan ngelucu di momen horor. Lagian lu terus sekali Itu yang hilang anak kecil. Iya. Terus Terus jadi warga sekitar ada yang dengar suara. Bisa tuh gini man, dengar suara doang. Tapi orang nggak ada. ya Ada yang beberapa cerita kayak gitu katanya dengar suara doang tapi di mana nih orangnya gitu. orang Oh, nggak iya, ada, iya, iya. orang nggak ada. Jadi dan dia tuh biasanya dikasih makan, dikasih makan nih. Cacing. Kita ngeliatin tuh nasi itu, tapi itu sebenarnya kayak cacing atau Atau apa. oh my god gitu. Bangsat gue merinding bego. Tai lu. Tapi ya. Segitu. Kalau- Terus Ah, belum ah. kelar. Oh iya, maaf. Terus cara biar dapat ketemunya tuh bikin suara berisik gitu kan. Itu maksudnya. Panci dia untuk gitu. Gue pernah dengar cerita Bikin kalau suara misalkan gaduh Iya. Iya, gue pernah dengar cerita kalau misalkan Suara mesin mobil. kalau ada anak kecil yang diculik sama makhluk halus, Ewew ya. ya itu kita harus bunyiin pakai kayak panci Iya. Panci. atau ember. Bikin yang berisik Terang-terang. banget kan ya. Nah biasanya Blok, dia itu blok, ketemu ting. itu, Blok ting gitu. biasanya dia ketemu itu kalau nggak di kolong tempat tidur atau di atas pohon. Oh iya. Katanya iya, bener ya. itu mitosnya. Nah ini kan kejadian ini yang gombel itu kalau nggak salah dulu sekarang jadi lahan kuburan keluarga gua lah gitu kan, nggak jauh tuh. Oh yang orang keculik itu? Iya, nggak jauh di situ katanya tuh. Terus dulu pernah sekitar 2 tahun lalu lah, almarhum bule gua itu dia kan habis nyekar ke makam bapaknya, berarti kan mbah gua kan. Habis beres lah bersih karena mau lebaran biasa gitu kan. Iya, iya. Orang apa sih gitu kan, kalau lebaran beres bersih makam gitu Yes. kan. Dia bersih sendirian sampai jam 5:30 Hah? Itu sendirian dia. dari sore sampai setengah 6. 5:30
ya Kayak apa mau maghrib mau lah. maghrib lah gitu kan. Dia naik motor tuh, motornya diparkir di bawah pohon. Terus pas itu motor nggak apa-apa, motor awal datang nggak apa kan. Terus pas mau pulang, motor itu dinyalain nggak nyala lama gitu, nggak nyala kan akhirnya. Terus akhirnya bule gue ngomong gini, boyo aku Arab mulai tuh gitu kan, ngomong sejawa. Artinya Tapi ngomong sendiri. Iya ngomong sendiri, aku mau pulang, boyo jangan diganggu Oh. gitu loh. Aku cuma bersih Jadi makan. budenya dia tahu kalau dia tuh lagi diikuti. budenya itu kayak- jadi dijemput. Hah? Apa? Enggak, enggak. diikutin. Dia sendiri terus sendiri, bersih-bersih makam. Pas pengen pulang tuh Aduh, kayak merinding. kayak ada ngisengin gitu loh. Wah. Kayak ada ngisengin gitu. Jadi motornya nggak nyala sekali gitu. Di jalan Gitu. sendiri ke makam. Iya. Buset. Malam, Wan. Ya, enggak. Sore menjelang maghrib. Pas mau maghrib mau pulang gitu Oh, kan. Pas mau Motornya pulang diganggu ya. nggak bisa nyala. Tapi itu sepi, Wan ya. Iya di kampung, makan kampung kayak gitu. Emang di makam itu emang terkenal dulu ya. Dulu itu Keramat. gini man, kalau di kampung itu kan biasanya kalau ada orang nanggap wayang, semua kan dari mana datang tuh. Misalkan gitu kan, misalkan dari kampung A. Oh Nah iya. tuh biasanya dari kampung B, kampung C datang tuh. Iya, semua buat nonton pagelaran itu lah. wayang wayang. itu maksudnya, dan itu wayang itu kan jarang-jarang gitu kan. Ini tiba-tiba ada anak-anak, pokoknya anak-anak remaja lah bapak, dari kampung B datang ke kampung A nonton wayang. Katanya tuh rame nontonnya. Dia nonton sampai tengah malam gitu, sampai pagi lah. Nonton sampai ketiduran situ. Pas pagi-paginya orang kampung A itu nggak dengar suara apa-apa, tapi orang kampung B dengar man. Tapi dia rame, orang kampung B itu. Dia adalah sekitar 5 orang gitu, 5 orang datang situ man nonton. Dan dia cerita, orang tadi malam rame kok, ada anak kecil segala, ada yang jual itu segala. Ternyata dia di-prank Enggak bener anjir. sama Ghost. Iya bener, maksudnya dia denger kayak orang wayangan, orang Iya kayak Wayang. lagi Tapi dia kayak masuk ke dimensi itu kayak kali lagi ya. nonton wayang nonton, semalam suntuk gitu iya, lah. tapi Mana sih? itu sebenarnya hantu, nggak ada yang nonton. Nggak ada pentas tahu, gue apa-apa iya, gitu. Iya, gitu. Sama aja berarti kayak yang ini loh. Tahu nggak yang cerita-cerita pasar hantu? Ya, itu di Yang gunung gitu. kan. Iya kan Di di gunung itu biasanya. Yang Kayak biasanya gitu. kapan nih kalau ngeliat itu ambil daun terus kasihin. Kasih ya. Iya, Iya iya. kalau yang paham itu, kalau yang dia Ngerti. ngerti itu dan tahu bahwa itu ada pasar hantu, nah pasti dia Akan salah satu melakukan caranya gitu. kayak gitu. Iya iya. Tapi itu cuma ada di gunung, belum di perkampungan nggak ada kan? Iya, jarang. Mungkin ada cuman tapi belum tahu kitanya ya. Karena energi gunung lebih kuat. Loh, Iya iya, nggak sih? jelas. Nggak tahu. Di Setuju. Al-Quran gitu. Ya, Wan. kita kan Betul, betul setuju. nggak ada yang bisa punya hal itu kan itu. Iya, nggak ada yang bisa Nggak di ada yang sini, bisa. nggak ada yang bisa sensitif Iya. apa. Kok gue bisa, Wan? Apa lo? Terus. Mau ngejok ketibuk lo. Udah tau ngantuk. Lanjut ceritanya. Tadi Lanjut, Firman Egy. udah cerita. Udah ya tadi. Oh, Ya itu jadi dia diculik sama Si- Wewe. Si WWW. Bel. Kapan-kapan kita cari sejarah-sejarah tentang hantu yuk. Maksudnya kenapa nih jadi Boleh ini, ya. gitu. Oke, kali ini giliran gue kan. Iya, Egy. Iya. Kali ini gue bakal ceritain pengalaman horor dari Arsila yang gue ambil atau gue kutip dari Quora.com. Kejadiannya berlangsung ketika saya berlima dengan teman waktu SMA. Kita menginap di rumah salah satu teman bernama Rose yang baru 1 minggu pindah rumah. Alih-alih kami mau menyicipi tidur di rumah barunya, kebetulan waktu itu malam minggu, jadi bisa tidur sampai larut malam. Karena rencananya kami mau menonton film dan sudah menyiapkan 5 buah kaset. Waktu itu, Rose baru kedatangan dedek bayi. Belum genap 40 hari kalau tidak salah pasca mamanya melahirkan. Sedang harum-harumnya kata orang tua dulu. Mungkin itu juga yang mengundang penciuman bak kunti merah untuk menyatroni rumah Rose. Singkat cerita, kita yang bergadang di kamar atas sedang seru-serunya menyaksikan film. Tiba-tiba, salah seorang teman ingin buang air kecil. Kamar mandi ada di lantai bawah. Lalu, Rose menemani Gladiola, sebut saja ini, ke kamar mandi di lantai dasar tersebut. Tidak sampai 5 menit mereka di bawah terdengar teriakan histeris mereka berdua, memanggil papa dan mamanya Rose. Seketika kami juga berlari ke lantai dasar untuk mengetahui apa gerangan yang terjadi. Itu,
Di kursi itu ada dia duduk, kata Rose terbata-bata sambil menunjuk sofa panjang yang menghadap TV di ruang keluarga. Dan posisi kursi itu membelakangi jalan menuju kamar mandi. Jadi Rose dan Glady lewat di belakang sofa tersebut. Dengan wajah pucat pasi, Rose dan Glady menceritakan kejadian tersebut. Ketika mereka baru menuruni anak tangga, mata Glady langsung tertuju pada sofa merah di ruang keluarga itu dan mendapati sosok perempuan berambut panjang yang sedang duduk menghadap televisi. Sudah jam segini mama kamu kok belum tidur, Rose? Mama sudah dari jam 9 tadi kok di kamar sama adek, jawab Rose dengan santai. Lah itu, kata Glady sambil menunjuk perempuan bergaun merah dengan rambut kusutnya yang membelakangi mereka. Sontak Rose pun menjerit dan Glady pun ikut-ikutan teriak sambil menutupi wajah mereka masing-masing. Seketika, Mama dan Papa Rose yang tergopoh-gopoh keluar dari kamar ikut terkejut oleh teriakan mereka berdua dan perempuan berbaju merah pun hilang. Tidak ada di sofa panjang itu lagi. Dan malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup kami. Karena sampai pagi tidak bisa tidur, menunggu subuh rasanya lama. Ingin cepat-cepat pulang. Sekedar intermezzo saja, kuntilanak merupakan salah satu hantu yang terkenal cukup menyeramkan di Indonesia. Keberadaan sosok hantu perempuan ini seringkali kita dengar dari cerita horor yang beredar dari kecil hingga dewasa. Cerita horor tersebut bahkan sukses membuat kita merinding dan ketakutan. Tidak hanya itu, ternyata sosok kuntilanak paling menyeramkan. Sosok tersebut adalah kuntilanak merah. Melalui cerita yang beredar di masyarakat, kuntilanak merah adalah sesosok hantu wanita yang dahulunya adalah seseorang yang dikuburkan dalam keadaan hamil. Konon wanita itu hamil di luar nikah. Akan tetapi lelaki tidak mau bertanggung jawab dan justru membunuh perempuan itu. Agar tidak ketahuan, lelaki itu menguburkan jasad wanita hamil tersebut yang menyebabkan arwahnya menjadi tidak tenang. Konon, warna merah pada kuntilanak merah merupakan darah yang mengucur pada saat dibunuh dan juga rasa dendam kepada laki-laki yang membunuhnya. Dilansir dari kisah Tanah Jawa, warna merah pada kuntilanak juga menandakan bahwa sosok ini dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan amarah. Perbedaan kuntilanak merah dan kuntilanak biasa adalah pertama, gaun yang dikenakannya. Nah, ini adalah kuntilanak biasa yang sering kita lihat di televisi. Selain itu, perbedaan yang dapat diketahui adalah dari bau amis yang ditimbulkan. Yang konon, katanya jika terdapat bau amis yang sangat menyengat diiringi lengkingan suara tertawa yang amat keras, maka kuntilanak merah ini sedang berada di Panjangan, sekitar... Gi. Benci gue anjir di jam 12 loh. Asli masih panjang banget Ki ceritanya. Satu lagi mitos yang berkembang di tengah masyarakat, Belum lagi nih. jika seorang pria mapan, rupawan tapi belum mendapatkan jodoh, kemungkinan besar ia sedang ditempelin kuntilanak. Ini susahnya ini. Mitos ini pun terus berkembang. Banyak pasangan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis dan sering berkelahi bisa jadi karena pasangan prianya disukai oleh sosok kuntilanak. Oke. Gila, serem banget. Oke. Gak ada man. Serem banget. Cerita tentang anak ya. Terima kasih Arsila untuk ceritanya. Terima kasih Arsila. Karena litnuk lah menyebutnya lah. Gitu ya, sedikit banyak udah dijelasin sih sama Egi ya. Saya Maksudnya banyak banget itu. kenapa putih, kenapa merah gitu. Iya, tapi gue setuju sih maksudnya yang benar sih yang di itu. Jadi Iya. yang merahnya itu jadi ada berarti energi yang Wah, jangan gitu-gitu ih. energi yang kuat itu berarti yang si warna merah itu sebenarnya. Ya, jadi gue pernah nonton si Kisah Tanah Jawa. Si Om Hao pernah bilang kalau warna merah ya itu negatif, putih itu yang normal-normal aja. Ada juga yang warna kuning, ada warna pink, ada warna biru, ada warna hijau. Oh gitu ya. Iya. Kalau warna pink itu kenapa? Gue nggak tahu, dia nggak jelasin warna pink. Kalau gue pernah baca cerita. Apakah dia kayak aura kayak gitu? Apa? Kenapa? Gue pernah lihat di Instagram katanya gini ya. Gue nggak tahu benar apa enggak. Jangan sampai kita ngeliat hal Oh, itu. sorry, gue jelasin sedikit ya, Wan. Iya. Ada juga yang kuntilanak warna hitam. Ternyata yang kuntilanak warna hitam itu Jebur. malah lebih positif karena dia berumur udah lebih dari 1000 tahun. Oh wow. Covid. Katanya begitu. Hah? Oke, Wan, ceritain. Lu apaan tadi ceritanya? Jadi gini, gue pernah baca di Instagram masyarakat kuntilanak itu biasanya Litnuk. Jangan sebut nama ke. Karena litnuk. biasanya Miske. Miske deh. biasanya itu Mbak ini deh gitu. biasanya itu ada di atas lemari. Aduh, tai banget. Anjir, Bener gak? Gak tau gue. Bener gak? Enggak. Enggak. Enggak, soalnya Dulu iya yang kocak-kocak itu ya, yang prank-prank itu. gue nggak tahu tuh apa namanya. Udah kan lanjut. Jadi gini, gue Kalau pernah cerita gini siang-siang kayak
Yang ada feel-nya lah. Kan pernah gue kan Berisik Wan. rumah temen gue itu kan yang pernah gue cerita kalian yang serem banget Udah deh. serem banget kan. Terus gue nge-tag ke dia nih gitu kan, terus komen dia apa, duh mas lu ngapain sih share kayak gini, itu persis sama loh di rumah ada yang kayak gitu. Jadi bener-bener dia bilang malam-malam itu ada yang kakinya tuh di pintu Astagfirullahaladzim. gitu. Luan Dona. Demi Allah. Udah Gitu, gila. gitu. Gila. Horor. Yaudah lah ya, pokoknya cerita hantu Simba ini ya kalian semua pasti udah pada tahu lah kayak gimana Udah pada kisahnya. paham lah ya kayak gimana kisahnya. Apalagi filmnya juga udah banyak. Banyak banget kan. Udah. Sebenarnya gue mau cerita lagi tapi nggak boleh, ya udah. Wah, gila Wan itu Tapi udah. gue pengen Udah lagi ah. Ngapa Gi? Kenapa sih gue cerita sekarang kita nggak boleh? Tadi kan kita ngebahas kayak Lu ceritain di rumah gua anjing. gue pengen ceritain nih dari IDN Times ya, artikel tentang sejarah munculnya 10 hantu di Indonesia. Antar aja, itu nanti aja. Itu nanti. Gue Oke, next bilang. Lu searching deh di Google sejarah Pontianak pasti ada yang kan ya gue Iya, tahu. ada yang bilang ya, gue nggak tahu bener apa nggak. Iya. Anjing gila, baru bikin episode pertama aja udah. Ayo Wan. Gue Wandi udah baca belum sih? belum, tapi Belum. gue cuman nimpalin doang. Oh, nimbalin. Ayo. Itu yang Wan. banyak kan kita gue. Sebenarnya itu Banyak udah kan? mewakili sih. Karena Bapak Wandi dukun guys. Kalian kalau ada yang kena santet ke Bapak Wandi, sumpah berhasil. Kiprana aja. Junior. Gimana itu gurunya Bapak Wandi? Satu grup WhatsApp. Lah, Junior Salim Kiprana. Iya. Hormat loh. Tiba-tiba. Udah gitu salimnya sampai kanan ke kiri. Abis Salim terus dicium lagi kan gitu. Iya. Cium lagi. Salim sama Habib. Ceritanya mana dulu dah. Mana tadi ceritanya, Wan? Oke. Selanjutnya gue kutip cerita dari Samaira Rahmaida. S1 Akuntansi Universitas Islam Nusantara. Nggak usah disebutin Oh. sampai situ-situnya, Wan. Kan biar dia lengkap, biar dia Website-nya, terkenal. Oke. Dari apa? Dari website mana? Oh, dari website Quora. Kok ora? Kok nggak ada gitu? Kok enggak gitu? maksudnya? Ora gitu ya. Quora gitu. Quora. Bisa. Mantap. Tarik sis. Semongko. Sebel. Oke. Kita yang sebel lo. Kejadian di kos bekas rumah Belanda. Aku masih SMA di kota. Rumahku di desa, jadi diwajibkan untuk ke kos. Tempo itu aku sampai di kosan malam-malam. Setelah beres-beres semua, aku ngantuk banget, capek habis beraktivitas hariannya. Lalu aku coba buat tidur, tapi suasana begitu bising, begitu berisik sekalian. Ada suara-suara ketawa, berisik langkah kaki. Lalu aku coba BBM ke penjaga kosan, nanyain, "Pak, kok di luar rame banget sih, berisik?" Lalu penjaga kosan itu bilang, "Loh, Dek, belum ada yang pulang loh. Yang pulang baru kamu doang. Di kosan ini belum ada orang sama sekali." Lalu dengar hal itu, aku sambil duduk baca Al-Quran pakai headset. Kita segitu ya sih. Kamu ketawa sih. Ini horor. Kenapa sih anjir? Ayo gua kita ngebales ininya dia ya, setiap dia cerita. Gue gak bisa kayak Itu mic harus gua kasih nama dan satu-satu dan anjir. Harus nih udah kena begitu sih ya. itu tadi sih hantu apa sih maksudnya hantu Belanda ya Wan? Iya, jadi Belanda. dia Jadi kayak ngerasa ini ya. rumah itu kan maksudnya kayak ada nempatin lah gitu, penghuninya nggak cuma kita doang. Tapi ternyata itu orang Belanda. Iya. Sama kayak ini ya yang kita yang terakhir Gimana? kemarin kita kan yang berdua Wan, kita touring ke Gunung Kunci. bukan ke Majalengka.
Heeh. Kita kan itu hotel man. Namanya itu jangan hotel- disebutin lah. hotelnya di daerah kotanya gitu kan. Dekat- Oh, Andi kota. kebiasaan nyebut-nyebut mulu tahu. Udah biar branding. Jangan bego itu. Terus dari muda. Iya nurunin itunya dia. Terus pas gua sih cuma ngeliat di foto di Traveloka gitu kan. Ih, oke nih oke. Karena di depannya ada tempat kopi terus Iya, testimonial enak lah. positif lah gitu kan, enak Ah. gitu kan. Tapi bener ada tempat kopinya. Ada. Bagus. Kayak kedai gitu. Ya maksudnya kedai kopi biasa lah. Biasa. Maksudnya Oh. kopi Terus saset gitu, kayak gitu. bikin sendiri lah gitu kan. Udah kita pesen lah tuh hotel. Terus gue makan dulu kan, makan di depan hotel itu kan. Gue ngeliat kok ini hotel kayak bekas bangunan Belanda gitu kan. Iya, asli. Ya maksudnya bangunan Belanda kan kelihatan banget bentuknya kayak gimana kan. Kayak bentuk zaman-zaman dulu lah. Heeh. Terus gue Bobby makan, gue check in kan dalam. Gue lihat ini gue bener-bener kayak film Belanda man, bener kayak film Belanda kan. Konsepnya. Aduh, gua nggak bisa Entar. ngecek. Ntar aja off record. Ntar. Terus akhirnya kita check in lah tuh, dapat lantai 3. Mas lantai 3 ya. Kita check in. Itu apa? Jadi tempatnya kayak lorong. Lu tahu ini nggak film Makmum? Tahu. Oh ya, Itu bener-bener lorong kayak gitu man. Gua nggak tahu lagi filmnya. tahu. Itu bener-bener lorong Kan si begitu. Makmum itu kan asrama gitu. Iya Nah, itu. percis kayak gitu. Iya hampir kayak gitu. Oh. Iya. Jadi lorong gitu kan. Terus kita dapat kamar yang paling ujung. Yes, betul. Kamar yang paling ujung di pojoknya itu ada tempat tidur. Ya. Iya, kelipet. tempat tidur kelipet. Enggak. Tempat tidur kelipet selama kayak kita- tempat tidur rumah sakit kelipet gitu man. Oh iya. Iya. Itu sebenarnya hotel apa Lu tau gini nggak tahu. konsepnya Ngeri tuh gini. Kayak bukan ini ya, kayak bangsal. Tau bangsal nggak? Bangsal Iya. rumah sakit yang zaman Tapi itu dulu. beneran kayak Belanda banget tempatnya. Bener. Belanda Nih, man. yang apa namanya? Yang ininya nih, yang apa sih namanya? Kaca. Yang kacanya itu apa sih? Ngapain dia? Maknya nelpon. Oh, maknya nelpon. Suruh beli lontong ya. Sudah Suruh beli lontong. nasi goreng kayaknya. Lontong goreng kan. Kok lontong goreng orang nasi goreng? Udah. Jadi waktu mak lu nelpon nih man. Jadi konsepnya itu, lo tau nggak jendela-jendela yang zaman dulu man, yang masih dibuka Teralis, kanan teralis. kiri. Ya tahu. Nah kayak gitu. Oh iya. Konsepnya Tapi kayak lantainya gitu. ada berapa? Ada 4 ya man ya. Tapi lagi pas lo nginep ada berapa orang? Tapi itu Wah gua nggak tahu. yang deh. dipakai cuma lantai 3 doang, lantai 4 tuh lampu mati mulu. Yang lo ceritain ini di Iya. lantai? 3. Dan itu lampunya nggak seterang itu dia. Serem sih ini. Nggak seterang. Agak-agak redup. Oke maaf ya tadi kepotong sedikit karena power banknya mati buat Salah teknis. powernya. Jadi Tiba-tiba mati nih guys. konsepnya tuh kayak gitu man. Konsepnya bener-bener ya jadul-jadul gitu. Seperti tadi yang udah lu lihat kan. Jadi pas kita balik dari tempat wisata sekitar jam berapa ya? Setengah 6. Setengah 6 dong. Setengah 7-an. Setengah Itu 7. udah maghrib orang mau Iya. hujan. Orang udah mau hujan setengah 7 naik ke lantai 3 di lorong itu dimatiin semua Lantai lampunya. 3 Pas lo pulang? mati man. Anjir. Wah, gua mikirnya berarti Gue gak bisa berarti di lantai 3 kita Lu doang. cuman kita doang. Iya, aku sama mikir itu doang. Tapi setelah berapa anjing merinding gue. Tapi setelah berapa lama ada bunyi suara orang buka pintu kan, positive thinking, ya udah emang ada orang kali kayak gitu. Nah, Setelah itu gua nggak ngecek lagi sih. Dan maksudnya ternyata atau- bener lu doang di situ. nggak tahu kalau Gua kalau nggak itu tahu, anjing maksudnya- berisik banget sih lu motor. Ntar dulu ya. Ya jadi yang ya gua nggak tahu itu gua doang atau enggak. Cuman ya ambience-nya tuh benar-benar Tapi kayak kita doang, karena maksudnya kalau bener ada orang biasanya kan Gak usah dimatiin lampunya. Iya, Satu pertama nggak- lampu kan matiin. Kedua maksudnya ada aktivitas, Ada entah itu orang aktivitas. keluar, Iya, entah itu benar. ada naruh barang di luar. Ini nggak ada sama sekali man, cuma kita doang. Ya enggak, kalau misalkan orang keluar mungkin juga Wan, orang itu emang lagi nggak ada di dalam kali. iya juga. Tapi kalau di Keluar kita pagi loh, maksudnya keluar pagi. Iya. Pulang udah malam pun harusnya kan Lu orang pulang jam berapa? jam Check out-nya? check out-nya besok siangnya. Jam-jam 10-an. Ini Oh pas pulang dari gunung itu. pulang dari iya betul. Ya anjrit, gue ngeri banget. Bener-bener apakah emang lupa pas kita datang pas keluar lagi ya turun ke bawah Iya. baru dinyalain Baru kan. dinyalain. Lu dari Curug itu jam berapa? Sekitar jam jam 4-an mas, jam 4 lah. jam 4 ya. Pokoknya kita sampai ke situ itu setengah 6 setengah 7 ya.
Apa sama mana? Sampai ke hotel ya? Sampai hotel 6:30 orang kita 6:30-an beli, ya? beli makan dulu. Kita mau beli makan gak jadi, akhirnya ke hotel lah. Itu udah. Iya. Lu pas mandi Nah, Nah, gue jadi di kamar jadi pas nyampe ini kan gue sama Bobi tuh dia bilang pas baru pertama kali sampai ya. Si Bobi bilang gini, "Wan, gue dulu mandi." Gue bilang, gue dulu gitu kan. Akhirnya gue ngalah, Bobi dulu mandi tuh. Bobi mandi, gue tidur lah itu. nah Ya udah. Jadi sebenarnya dari segi hotel sih nyaman. Cuman kamar mandinya itu kalau Gede banget. kamar mandinya sih luas ya, tapi nggak terlalu luas banget, tapi ya cukup lah. Nah, kalau buat kalian bayangin tuh kamar mandinya ada dua bagian, disekat oleh bukan hording, pintu kaca. gitu. Pintu kaca. Burem. Iya buram betul. Ada bagian yang buat wastafel sama buat tempat handuk segala macem lah. Ada head dryer. Ada head dryer. Nah, tempat situ ada yang buat mandi sama buat ada klosetnya. Nah, jadi mungkin supaya biar air nggak nyiprat ke yang tempat wastafel itu kali ya, jadi dipakein sekat pembatasnya itu kaca burem. Ketika gue tutup, gue mandi sumpah nggak tenang sama sekali. Karena apa? Ada yang ngeliatin. Merasa ada yang ngeliatin. Biasanya itu bener tau kayak gitu. Nah, gue udah kan sambil gue setel musik kan biar rame aja. Udah gitu berasa. Jadi setiap gue kayak misalnya gue lagi keramas nih, lagi kepala, terus kok kayak ada yang, jadi posisinya itu kalau gue berdiri ngadep ke shower itu ke kiri mulu. Jadi kan gue mau ngeliat ke kiri gitu kan. Pasti gini maksudnya ekor mata lu tuh kayak ada sesuatu. Kayak ada yang gitu loh. Walaupun gue nggak tahu ya, terlepas itu ada atau enggak, tapi ya merasanya seperti itu. Jadi akhirnya gue buka aja itu pintu dan gue cerita ke Wandi. Mandi Enggak. juga sama. Wah, setelah gue mandi, gue ya udah diam dulu biasa. Gantian, gue mandi kan. Gue mandi, kok perasaan gue nggak enak. Sama gitu juga kan. dia ternyata. Enak. Tapi gue sama dia di hotel tuh diem aja nggak. Biasa aja diem aja. Nggak cerita apa tuh. Terus malamnya kita ngopi kan ke luar. Barulah dia ngomong tuh. Baru gue ngomong kayak ada yang ngeliatin. Gue juga bilang sama Bi. Entah kenapa kayak ada yang ngeliatin orang posisinya itu di deket kloset. Oh, kalau gue nggak di Tapi kloset. itu lu ngomong itu maksudnya masih nginep di situ? Masih nginep. Males banget Gila, anjir. orang hari pertama Sumpah gue besoknya nggak mau mandi hari pertama baru sampai. Hari pertama baru sampai, siangnya mandi, bersih-bersih, malam kita keluar ngopi, ngobrol. Kalau Wadi merasa ngelihatnya di kloset karena di belakang kan. Kalau gue merasa di luar gitu. Jadi gini nih. Pintu masuk, nah langsung pas pintunya itu kayak ruangan buat masuknya lah. Itu langsung shower. Oh, shower. Jadi masuk nih, shower langsung di situ. Ya. Seberang shower itu klosetnya. Belakang shower. Ya. Jadi ini shower nih kloset. Jadi kalau mandi nggak ada di sini nih. Ya. Nah, sini pintu. Nah, kalau gua tutup, gua merasa di depan kiri gua itu kayak ada yang ngeliatin. Kalau Wandi di belakang di kloset, Belakang. berarti dengan kata lain masih di dalam satu ruangan sama dia. pokoknya dia antara ke situ udah gitu Iya, aja. udah. Nah, jadi valid nih pas gua cerita, kok gua kayak ada ya. Lu ngerasa nggak sih kayak ada yang ngeliatin? Iya, gua juga. Tapi alhamdulillahnya maksudnya aman-aman aja setelah itu. Maksudnya kita ya cek bodo amat. Goblok. Gua kaget tuh. Aduh, gua kaget gila. Lagi beneran. Lagi bengong. Gua lagi cerita sialan lu. Aduh anjing. Tapi ini yang maksudnya kita pasti kan kalau misalnya lagi ada sesuatu nih pasti kita ngebayangin kayak sosok apa gitu. Kalau menurut dalam hati lo apa, Wan? Pasti ada sosoknya gitu, ada perempuan. Enggak, gua kayak kalau menurut gue ya. Maksudnya kalau Mr. perasaan gue Kimiski atau kayak tinggi gede gitu. Enggak oh tahu. enggak, kalau gua enggak. Gue kayak tinggi gede gitu loh. Kalau gua kayak ada Takutnya mandi tong. Gitu takut gue. enggak, kalau gua sih lebih ke ini ya, lebih ke kayak ada orang jongkok tapi sambil ngeliatin gitu loh. Ngedongak ke lebih spesifiknya apa? Gua enggak ngeliat. Berarti Gua kalau si Wandi kan merasanya tinggi, Kayak kalau tinggi Bobby gitu. merasanya pendek. iya. Gue nggak tahu. Si sosok ini tuh dia ngeliatnya dengak. Kalau kita kan gitu kalau ngerasa kayak kayaknya ada sesuatu deh. Kita langsung ngebayangin hantu A B C D gitu kan. Iya, pasti langsung kebayang di pikiran kita tuh, wah apa nih gitu kan. Tapi gue pas gue tuh Jangan kayak gitu. awalnya kan Bobby kan mandi bawa nyala musik kan kencang banget tuh nyala musik. Pasti gua Kedengeran kotek tuh, ya? kedengeran tuh. aja. Emang biar rame aja, man. Padahal TV nyala tuh kan. TV coba global TV dong lagi.
Enak aja orang kedap. Oh, kedap ya? Global TV doang man. Terus akhirnya pas Bobby mandi, gue juga setelah itu gue mandi bawa HP tuh nyetel musik kan. Nyetel musik gue, karena kalau nyetel stand komedi gue takutnya ada yang ketawa, gue takut kan daerah. Tiba-tiba ada yang ngikut ketawa. Iya, gue takut. Gitu. Gue takut tuh nyetel musik doang tuh daerah. Terus setelah itu tuh setelah kita keluar nih tuh kayak nggak ada yang gitu loh, kayak penghuni itu cuma kayak kita doang gak sih, maksudnya sepi banget. Iya, yang gue bilang tadi kayaknya tuh emang cuman lantai 3 tuh cuman kita doang, karena di parkiran pun sepi, itu cuman sedikit kan. Sepi, iya. Yang nginep tuh maksudnya nggak banyak. Iya. Terus juga lantai 4 itu ada tapi lampunya mati mulu tuh. Karena itu yang nggak boleh ditempatin, Wan. Bisa ada yang gitu ya, bisa gitu. Gue nggak tahu sih kalau itu. Oh ini kali kayak kepercayaan itu kan ya kan. Iya tahu biasanya kayak gitu kan. Biasanya lantai 1, 2, 3 langsung 5. Iya, malah 3 biasanya kan. 13 tuh nggak ada. Iya, kalau nggak lantai 1, 1B, 2, 3 biasanya gitu kan. Tapi itu sih yang pengalaman paling ada horror. Cerita lagi tuh, gue sempat baca. Panjang ya Wan ceritanya. Gue sempat baca nih, nggak nih beda lagi nih di daerah Bekasi tuh. Ntar lu sebentar dah. Lu kayak ada suara dep. Coba diem. Iya. Ntar lu, takutnya dari si ininya ya. Cerita itu. 12 lot 4 absen. Apaan? Absen nih. Absen kejaman. Iya. Lah. Kan dimulai dari titik 0. Apa tadi cerita apa, Man? Jadi pernah gue baca di ada yang story lah di Instagram tuh kan. Dia nginep sendirian di hotel di daerah Bekasi. Dia lagi tidur sendirian tuh. Lagi tidur tiba-tiba kayak ada yang megang hidungnya. Aduh, udah deh Wan. Tuh. Kayak ada yang nyolek. Iya, nyolek hidungnya. Terus dia melek tuh. Aduh anjing. Itu di hotel? Iya. Oh ya udah. Di hotel. Melek kan, akhirnya melek. Nyari. Oh, hotel mana, Bang? Terus tidur lagi kan. Kasih tau gue ya. Iya. Terus tidur lagi. Tiba-tiba kayak ada yang bisikin kupingnya. Bisik kuping kayak gitu. Teman lu itu? Bukan temen gue liat di story. Oh. Terus dia udah ngerasa aneh kan. Dia itu tadi itu mau ketemuan sama temannya kan. Temennya itu udah sampai depan hotel, depan kamar dia, nggak jadi balik lagi gara-gara ngeliat bayang itu mau dibuat hotel gitu depan hotelnya, depan kamarnya. Akhirnya balik lagi dia. Tapi kalau hotel sih emang biasanya kan ya kan jarang ditempatin. Iya. Terus kita juga nggak tahu kan di situ ada background story apa dari hotel itu kan. Ya bisa jadi ada orang dibunuh atau ya, kita nggak tahu apapun itu, ada kejadian apapun di sana. Iya. Terus ada lagi dulu. Udah Wan, banyak banget. Di closing deh, udah berapa menit, Bang? 42 menit. Udah kebanyakan, Wan. Dan next story kan masih ada. Lu ceritain lagi. Takut ya? Iyalah bego. Gue juga takut sih. Kenapa sih lu mampus lu gilo? Gue juga takut sih anjing. Kita coba ntar buat siang ya, cuman kayaknya enggak, kalau siang oke, siang enggak atau enggak kan kita kan biasanya take-nya itu malam. Biasanya kan take-nya malam. Jadi jam 7 kita langsung take gitu ya, itu biar aman ya. Azan, potong azan. Kalau kita mulai take jam 11 malam nih buat teman-teman yang dengerin, jadi biar tahu lah ini. Tanggung orang belum kelar. Enggak udah. Jadi kalau kalian punya cerita-cerita horor yang kalian mau bagikan dan mau dibacakan di podcast Rendem, kalian bisa langsung DM ke Instagram gue, bisa ke @bobbypatriag, BOBBY Patria PATRIAG, Bobby Patriag. Langsung DM-in cerita kalian, atau kalian bisa DM ke Egi, ada di apa Ki namanya Instagram? Iya, tapi kayaknya kalau Instagram terbatas ya ininya karakternya. Iya sih, cuman mungkin kalau emang agak panjang banget bisa kayak teman. Ya di Instagram. Di Instagram juga bisa, tapi mungkin ya? dipotong juga nggak apa-apa. Atau bisa di Instagram gue di Firman Syahgani. Itu ada emailnya kok, tenang aja. Kalian bisa kirim email di situ. Jadi akan kita bacakan, atau bisa ke. Udah wawancara ntar lu. Iya ya, kali. Karena temen kita pengen ikut si Nugi, pengen cerita langsung dia.
Mungkin dia mau cerita tentang kerjaannya yang cukup horor atau gimana. Oh ya mungkin di tempat kita nggak tahu ya di mall-mall gitu ya di Iya. tempat kerja kayak gitu kan nggak tahu. Nah, ntar next kita cerita di tempat kerja kita Oh masing-masing. ada nih kalau dia mau cerita lagi boleh ya? Udah nggak usah. Jangan, ntar aja udah. Udah kita closing aja yuk. Udah. Iswandi Ari Oh iya, Iswandi Hari 21 21 bisa langsung di DM di sana ya untuk ceritanya. Terima Tapi kasih. Iswandi Ari 21 Ini ada yang baru sembilan. bokep. Udah. Jangan udah dong. Cepet banget langsung Cepet banget. Ada yang DM baru langsung di ini. Baik, terima kasih. live. Bego lu kan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Rendam segmen bacot. Itu kan sih.